Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Raka yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam wawancara kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dalam kelas hukum ketenagakerjaan kelas F yang sedang melakukan kajian tentang hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari tugas hukum ketenagakerjaan. Melalui wawancara ini, kami berharap bisa mendapat wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif dari Mas Raka sebagai helper gudang. Apa betul? Iya, betul Mas. Guna memperkaya pemahaman kami terhadap isu-isu tersebut. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfian Zulfatiah dengan NPM akhir 099. Saya Yoga Dipangestu dengan NPM akhir 247. Saya Alvin Bertram dengan MPM akhir 287. Saya Jonathan Febrian Abednego dengan NPM akhir 29. Saya Muhammad Nelson Danendra dengan NPM akhir 239. Saya Rendra Darmawan dengan NPM akhir 220. Baik, perkenalkan nama saya Raka Kuncoro. Saya sebagai narasumber di sini dan saya bekerja di PT Pertamina sebagai helper gudang. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan kepada Mas Raka, bagaimana sistem pengupahan di perusahaan tempat Anda bekerja dan apakah Anda menerima upah sesuai UMK? Di sistem pengupahan saya seperti biasa di angka UMR Jakarta, yaitu berkisaran dengan 4,9 juta rupiah. Dan apakah perusahaan tempat Anda bekerja membayar upah lembur sesuai dengan peraturan? Ya, baik, saya jawab. Jadi di perusahaan saya juga membayar lemburan dengan standar jam lembur saya. Selanjutnya pertanyaan yang ditanyakan oleh teman saya. Pertanyaan ya Mas ya, tentang masalah PHK. Pertanyaan saya yang pertama itu, apakah Anda pernah mengalami PHK atau mengetahui rekan kerja Anda yang pernah mengalami PHK? Nah, untuk saat ini saya alhamdulillah belum pernah mendapatkan PHK. Dan pengalaman saya kemarin, saya pernah melihat teman saya di PHK karena kasus narkoba, dan itu juga diketahui melalui hasil tes MCU atau medical check up. Dan di situ perusahaan kami merundingkan dengan pihak orang tersebut bahwa orang tersebut akan di PHK. Pertanyaan kedua ya Mas ya, selain tadi dari negosiasi antara pihak perusahaan dan karyawan tadi, apakah ada proses PHK lain yang dilakukan perusahaan jika ada kesalahan yang sama mungkin atau kesalahan yang berbeda? Untuk saat ini belum ada lagi Mas, mungkin adanya surat peringatan saja apabila pekerja itu melanggar, seperti melanggar aturan jam kerja dan melanggar aturan-aturan di lingkungan kerja. Pertanyaan selanjutnya kan ditanyakan oleh rekan saya. Nah, ini Mas, terkait hubungan kerja. Apakah Mas Raka memiliki perjanjian kerja secara tertulis? Nah, untuk saat ini punya perjanjian kerja secara tertulis, yaitu melalui tanda tangan kontrak yang diadakan setiap tahunnya di bulan Juni atau bulan Juli. Kalau untuk sejauh mana sih Mas pekerja itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dari perusahaannya Mas? Sebenarnya bervariasi dan tidak jauh juga ya Mas. Jadi kita mempunyai wadah atau tempat sharing yang diadakan setiap Rabu yang dinamakan sebagai safety talk. Dan di situ kami bisa memberikan saran dan memberikan keputusan untuk perusahaan kami. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya Mas. Ya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mau bertanya, apakah Masnya saat ini terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud seperti BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan? Alhamdulillah saya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oke, terus menurut Masnya apakah program jaminan sosial yang ada saat ini sudah mencukupi kebutuhan pekerjaannya Masnya? Bagi saya cukup, karena BPJS Ketenagakerjaan itu mempunyai program seperti JHT atau yang disebut sebagai jaminan hari tua, yang dimana ketika saya
mengalami pemberhentian kerja, maka saya akan mendapat upah tersebut. Dan untuk BPJS Kesehatan saya juga bermanfaat ya bagi saya sendiri, karena apabila ada kendala atau ya seperti kecelakaan kerja, saya bisa terjamin dari BPJS Kesehatan tersebut. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, Mas, ini pertanyaan dari saya mengenai jam kerja ya, Mas. ya. Berapa jam kerja Mas Raka ini dalam sehari, dalam seminggu? Untuk jam kerja normal ya Mas, seperti perusahaan yang lainnya yang di angka 8 jam untuk sehariannya. Pertanyaan kedua, apakah perusahaan memberikan waktu istirahat yang cukup dalam sehari, Mas? Cukup bagi saya, jadi perusahaan saya memberikan waktu istirahat sekitar 1 jaman, di mana yang dimulai dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh rekan saya, Mas. Di sini saya ingin bertanya mengenai sanksi, Mas. Apa saja sih bentuk pelanggaran yang biasanya dikenai sanksi di tempat kerjanya Mas Raka ini? Untuk saat ini sanksi seperti kita yang dimana jam kerja kita mulai dari jam 8 sampai jam 5 ya Mas. Jadi kalau semisal dari karyawan ada yang melanggar, misalnya berangkatnya harusnya jam 8, dan terkadang karyawan kami biasanya berangkat jam setengah 9 atau jam 9, itu pasti akan dikenakan SP1. Dan apabila terlambat itu sering-sering, maka akan berkelanjutan dengan SP2 dan seterusnya. Berarti sanksi tersebut berupa SP ya? Ya, Oke, setelah SP itu berkelanjutan sanksinya apakah hanya berupa teguran atau bahkan bisa ke PHK dan lain-lain itu, Mas? bisa juga sampai PHK Mas. Untuk misalnya sudah terlalu buruk ya absennya, bisa akan di PHK oleh perusahaan kami. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Mas Raka. Ya Mas, sama-sama. Itu saja Mas Raka pertanyaan dari kelompok kami. Ya Mas. Sekian wawancara yang dapat kami lakukan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Raka atas waktu, pengetahuan, dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam proses wawancara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari wawancara ketenaga kerjaan oleh narasumber yaitu Mas Reka yang bekerja di gudang Pertamina. Dalam kasus Mas Reka, semua setelah mengikuti SOP dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dalam sistem penggajian dan PHK. Jadi tidak ada masalah bagi tempat kerja Mas Reka karena semua sudah mengikuti SOP dari pemerintah dan arahan pemerintah.